Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan jangan pernah meninggal dunia kecuali memeluk ajaran Islam. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami tambahan berupa ilmu dan berikanlah kami rizki pemahaman, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hingga detik ini. Dan pada malam ini kita akan mengkaji ilmu fiqih, al-fiqhul asghar. Pembahasan kita memasuki bab yang keempat, dan pembahasan ini pembahasan yang sangat relevan diangkat di saat virus corona sedang mewabah saat ini, yaitu berkaitan dengan memperhatikan kebersihan, yaitu pembahasan tentang qaulul muallif rahimahumullahu jami'an, perkataan para penulis, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka semuanya, fisiwaki wasunanil fitrah, dalam bersiwak dan sunnah-sunnah yang fitrah. Berkenaan dengan pembahasan siwak, siwak ini adalah istilah yang kita ketahui bersama, bahkan hampir saat ini di negeri-negeri kita, termasuk di kota kita, kota Kendari ini, siwak ini sudah maklum, sudah kita ketahui bentuknya. Tetapi di sini penulis memberikan pengertian as-siwaku, siwak itu adalah isti'mal udin au nahwihi fil asnani awil lithah. Jadi siwak itu adalah menggunakan batang. Kita tahu dalam siwak itu sebenarnya batang dari pohon arok, ya. Pohon arok ini adalah batang yang pohonnya itu batangnya digunakan untuk bersiwak, ya. Maka siwak pengertiannya adalah menggunakan batang atau yang semisal batang digunakan kepada gigi kita, menyikat gigi, ya, menyikat gigi. Kemudian tujuannya adalah untuk menghilangkan bau, dan nanti akan kita dapatkan faidah yang lainnya. Dalam masalah siwak, yang ingin kita ingatkan pada kesempatan kali ini adalah siwak ini suatu hal yang sederhana, tetapi manfaatnya sangat besar. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengkategorikan siwak ini atau bersiwak ini masuk kategori sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, dan ini bagian daripada keutamaan bersiwak, as-siwaku matharatun lil fammi maradatun lirabbi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Bersiwak itu adalah mensucikan
mulut dan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara manfaat bersiwak. Mulut kita menjadi bersih dan Allah akan meridhoi kita. Para penulis dalam buku ini menyebutkan mulut kita akan bersih ketika di dunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan di akhirat kelak. Ini adalah motivasi dengan bersiwak menjadi sarana untuk mengingat hari kiamat dan mengingat bekal menuju hari kiamat. Kemudian hukum bersiwak, Rasulullah SAW beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli salah. Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Ya, jadi kalau tidak memberatkan umat Islam, maka bersiwak itu minimalnya wajibnya 5 kali sehari semalam. Tetapi di sini kata Imam Utsaimin ada ikatan. Ayat ini terikat dengan kalimat seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan. Tetapi Nabi merasa sepertinya umat Islam akan merasa berat dengan bersiwak, dengan menyikat gigi. Maka dalam kalimat inilah kata perintah yang hukum asalnya adalah wajib menjadi diturunkan, ya, menjadi hukumnya sunnah karena ada kalimat laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan umat Islam. Kemudian penulis menyebutkan pembahasan selanjutnya, kapankah bersiwak itu ditekankan? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan pembahasan dari buku ini, saya ingin melihat atau menyampaikan satu prinsip yang para ulama sering ulang-ulang dalam pembahasan fikih khususnya dan dalam ilmu yang lainnya. Al-'adah takunul ibadah bihusnin niyah. Ungkapan ini sebagai prinsip kita bahwa kebiasaan adat, ya, akan menjadi ibadah kalau niatnya baik. Contoh kasus begini para pemirsa, saat ini kita ditekankan untuk menjaga kebersihan, mencuci tangan, ya. Atau saat ini kita dianjurkan sekali untuk berusaha mandi, membersihkan badan kita. Kalau mandi kita atau mencuci tangan kita ini hanya sebatas kebiasaan, maka pahalanya tidak ada. Artinya bayangkan kita dalam rangka menjaga diri kita, berikhtiar agar terbebas dari virus corona, kita berusaha untuk membersihkan badan kita. Dikit-dikit cuci tangan, cuci tangan, sebelum makan cuci tangan, pakai sabun lagi. Kemudian ini adalah budget yang banyak gitu, air banyak keluar, pengeluaran sabun juga keluar banyak, dan sekarang ada cairan disinfektan ataupun sanitizer dan seterusnya, istilah-istilah saat ini yang lagi populer. Ini kan pengeluaran yang sangat banyak, ya. Kalau kita hanya sebatas niatnya untuk cari pengamanan dari virus corona, sebatas adat saja, kebiasaan, cari aman, seperti orang saya ingin saum karena ingin sehat, ya, niatnya untuk sehat saja, gitu ya, maka ini tidak bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita menyikat gigi, bersiwak saat ini kita angkat kajiannya. Kalau orang nyikat gigi, orang mandi, orang makan sebatas kebiasaan, ya, maka pahalanya tidak ada. Nanti di hari kiamat ketika diperlihatkan amalannya, tidak ada pahalanya dalam makannya kalau begitu, dalam mencuci tangannya, dalam menyikat giginya. Makanya para ulama memperhatikan betul apa yang bermanfaat untuk umat Islam, maka disampaikan. Salah satunya tadi kaidah al-'adatu takunul ibadah bihusnin niyah, ya. Al-'adatu
takunul ibadah bihusni niyah. Kebiasaan itu akan menjadi ibadah kalau niatnya baik. Maka ketika kita mencuci tangan kita atau mandi kita, niatkanlah, bahkan makan kita, minum kita, kata para ulama, niatkanlah ketika kita seperti itu untuk membantu memaksimalkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mencuci tangannya, mandinya mungkin rutin, ya. Ini kalau seperti ini dibiarkan begitu saja, sayang, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Mesti kita perbaiki niat kita. Penulis kemudian membahas tentang kapankah bersiwak itu ditekankan. Pertama, ketika akan berwudu. Ini dianjurkan sekali untuk bersiwak, ya. Dan para ulama menyebutkan bersiwak, sebagian ulama mengatakan boleh digantikan dengan menyikat gigi, ya, artinya dengan pasta gigi. Bahkan kita dapatkan dalam buku ini disebutkan Ali bin Abi Thalib, beliau bersiwak itu dengan jari jemarinya, dengan jari jemarinya. Ketika memang tidak didapatkan siwak batangan itu, maka bisa kita dengan jari. Artinya dengan pasta gigi pun di bagian kita niatkan untuk mendapatkan keutamaan bersiwak. Jadi ketika akan berwudu. Kemudian yang kedua ketika bangun tidur. Ya, yang ketiga adalah ketika mulut kita dirasa sudah tidak nyaman, ketika akan membaca Al-Qur'an, ketika akan sholat. Jadi bisa dibedakan. Maka saya pernah melihat beberapa kali, bahkan sering, dosen-dosen dari Saudi Arabia di Libya dulu, ketika saya perhatikan, bahkan tatkala mereka menjadi imam ataupun makmum, sementara akan sholat, misalkan imam sudah akan takbiratul ihram, mereka bersiwak. Atau sementara qad qamatis sholat atau telah dikumandangkan iqamah, mereka bersiwak. Dan ini adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis, ketika akan berwudu disunahkan bersiwak, ketika akan sholat itu juga disunahkan bersiwak. Demikian juga akan masuk ke masjid, ya. Demikian juga akan masuk rumah. Berdasarkan hadis, artinya poin-poin yang disebutkan tadi adalah berdasarkan apa yang didapatkan para ulama dalam hadis. Artinya di sini ada peluang pahala. Ada tempat-tempat khusus bersiwak yang dikhususkan, walaupun bisa jadi secara mutlak, tetapi ada tempat istimewa. Sama halnya begini tadi. Kita kan tadi sholat setelah maghrib, sholat rawatib 2 rakaat. Setelah baca Al-Fatihah baca apa? Baca surat apa saja boleh. Tapi ketika kita dapatkan ada Nabi menganjurkan kita membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, ya, di rakaat pertama dengan kedua Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, maka 2 surat ini ketika kita baca tadi lebih utama, pahalanya lebih besar dibandingkan baca surat secara umum. Sama seperti ini, kita bersiwak bisa saja kapan saja, suka-suka kita, bisa. Tapi ketika kita angkat kajian seperti saat ini, jadi bekal. Oh, ternyata ada tempat istimewa ini, ada pahalanya istimewa ini, ya, bukan pahala biasa. Ketika akan berwudu bersiwak, ketika bangun tidur Nabi juga bersiwak, ketika dirasa sudah bau mulutnya Nabi bersiwak, ketika akan baca Quran beliau bersiwak, ketika akan sholat, ketika akan masuk rumah atau masuk masjid beliau bersiwak. Berdasarkan hadis Al-Miqdam Ibn Shuraih dari ayahnya, beliau mengatakan, saya bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anhu ardhaha, bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Apakah amalan yang pertama kali dikerjakan Nabi sebelum masuk rumah? Bayangkan. Amalan sederhana saja sampai ditanyakan kepada ibunda Aisyah, kepada sahabiah, kepada Ummul Mukminin. Artinya ini keutamaan orang-orang dulu, para sahabat, para ulama, para tabi'in dan seterusnya, dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada kita saat ini ketika virus corona Allah masih biarkan bertebaran di muka bumi ini sarana untuk memperhatikan niat kita ketika menjaga diri itu untuk apa. Saya hanya cari aman saja Ustadz, ya, nggak ada niat ibadahnya, sayang gitu. Maka di sini kita dapatkan
ditanyakan kepada Ibunda Aisyah, Nabi itu sebelum masuk rumah apa yang pertama kali dikerjakan? Ya, kata Ibunda Aisyah, bisiwak. Nabi itu bersiwak duluan. Jadi sebelum masuk rumah Nabi bersiwak. Demikian juga dianjurkan bersiwak ketika kita diamnya lama. Ya, Masya Allah, ini keistimewaan sunnah Rasul SAW. Seseorang kalau diam lama, mulutnya nanti ketika berbicara tiba-tiba kurang nyaman diciumnya, maka dianjurkan bersiwak dulu sebelum berbicara setelah diam lama. Atau dianjurkan ditekankan juga bersiwak ketika giginya sudah kuning. Ya, giginya kuning dianjurkan untuk bersiwak berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian Rasulullah SAW juga ketika akan sholat malam, beliau juga bersiwak terlebih dahulu, dan orang-orang beriman dianjurkan bersiwak dengan tempat-tempat yang spesial tadi yang disebutkan oleh penulis. Kemudian sarana, ini penulis menyebutkan secara khusus, bima yakun. Bersiwak itu mesti dengan apa? Yang pertama adalah dengan batang siwak tadi, ya, pohon arok tadi, selama tidak melukai lidah kita atau anggota mulut kita, ya. Mungkin gusinya atau apa, jadi hati-hati ketika bersiwak. Kemudian untuk pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersiwak itu bukan langsung disikatkan ke mulut, ya. Ada orang yang awam yang masih baru dianggapnya misalkan ini batang siwak begitu saja, kemudian dia langsung sikat ke giginya, padahal itu ada kulitnya, harus dikupas dulu, ya. Kemudian setelah dikupas, apa yang terjadi? Di tengahnya itu adalah batang siwaknya yang akan digunakan itu digigit dulu, dilunakkan, baru nanti disikatkan ke mulutnya. Ini batang yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena Nabi menggunakan seperti itu. Adapun bersiwak, kata para penulis, boleh menggunakan tangan kanan, boleh menggunakan tangan kiri. Bersiwak boleh menggunakan tangan kanan, boleh menggunakan tangan kiri. Adapun kalau kita tidak memiliki batang siwak seperti tadi kita sebutkan, Ali bin Abi Thalib pernah beliau bersiwak dengan jari jemarinya. Bahkan sebagian ulama saya baca dari literatur buku-buku klasik, boleh bersiwak ketika tidak ada batangnya siwak, misalkan boleh dengan kain, ya. Dengan kain kita sikat gigi kita agar bersih. Kemudian di antara manfaat siwak tadi sudah kita sebutkan, ya. Adapun faidah kesehatan mungkin bisa kita dapatkan dari literatur di internet. Di sini disebutkan oleh penulis ada sedikit beberapa faidah dari ilmu kesehatan adalah dengan bersiwak seseorang akan mendapatkan giginya bertambah kuat. Untuk menguatkan gigi adalah bersiwak. Kemudian juga untuk menguatkan gusi-gusi kita, membersihkan mulut kita, kemudian juga membersihkan, menjernihkan suara, ya, memberikan semangat kepada seorang hamba. Inilah mungkin apa yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan siwak, dan selanjutnya kita akan membahas tentang sunanul fitrah, ya, atau khisalul fitrah, perkara-perkara yang dikatakan fitrah, ya. Para ulama menyebutkan seperti Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau katakan fitrah yang dimaksud di sini adalah kebiasaan yang dikerjakan oleh para nabi dan orang-orang soleh sebelum kita. Jadi di antara sunnah-sunnah fitrah yang sangat ditekankan, bahkan di antaranya adalah perkara yang diwajibkan, ya. Ada yang dihukumi sunnah, ada yang dikatakan wajib. Kita sebutkan di sini hadisnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah atau khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara dari perkara fitrah, ya. Kita tahu ajaran Islam
Allah juluki dengan fitrah. Ya, Islam itu ajaran yang mengajarkan kesucian. Nah, sekarang kata-kata suci ini lagi booming dengan adanya wabah virus corona. Maka kembali saya ingatkan, seseorang ketika menjaga kesucian, menjaga kebersihan, ya, niatnya bukan hanya sebatas mencari keselamatan dunia, tetapi dia berusaha untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat, agar kita dapatkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perkara dari fitrah. Kalimat 5 ini, dan ini diantara atau metode Nabi, ya, seperti hak antara sama muslim, ya, 5 dari hak sama muslim. Itu bukan hanya 5. Begitu juga fitrah di sini Nabi katakan 5, bukan hanya 5. Untuk apa di sini? Ini adalah metode pembinaan Nabi. Nabi mengajarkan 5 dulu. Sama seperti tanda-tanda orang munafik 3. Padahal bukan 3. Untuk apa? Agar mudah diingat oleh kaum muslimin, maka Nabi mengajarkan bertahap. Ini kita lihat pembelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah dengan adanya tahapan-tahapan. Ya, termasuk di sini Nabi pada kesempatan kali ini menyebutkan sabdanya, ada 5 perkara dari kesucian. Pertama, al-istihdad. Ya, apa itu istihdad? Istihdad adalah mencukur bulu kemaluan. Ya, di dalam agama kita, mencukur bulu kemaluan bukan hanya mencari kebersihan, tetapi mencari sunnah-sunnah Nabi, mencari peluang-peluang pahala besar. Kenapa? Karena bagi orang Islam, hidup di dunia ini adalah mencari bekal untuk bertemu Allah, bekal untuk bertemu hari kiamat. Dan kita tahu, ya, di hari kiamat bekal utamanya hanya satu, yaitu amal soleh kita. Dan amalan soleh hanya bersumber dari perbuatan Nabi, perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus berusaha mencari apa amal-amal soleh Nabi. Salah satunya adalah di sini, ya, mencukur bulu kemaluan. Bahkan al-istihdad didefinisikan oleh para ulama halqul anah. Apa itu halqul anah? Menggundul. Ya. Bulu kemaluannya itu mesti digundul, dibersihkan. Wahia asy'arun nabit haulal faraj. Yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Di sekitar kemaluan. Jadi di sini para ulama menyebutkan bulu-bulu yang muncul di sekitar kemaluan bagian atas itulah yang disunahkan untuk dibersihkan. Adapun pembahasan yang lainnya di sekitar bulu selain itu adalah diperselisihkan para ulama, walaupun dianjurkan untuk dibersihkan secara totalitas, tetapi minimalnya adalah rambut-rambut yang berada di sekitar kemaluannya, yang ada di sekitar kemaluannya. Ini bagian daripada apa? Kesucian. Kenapa dikatakan istihdad? Dikarenakan alat untuk membersihkannya adalah istihdad dari hadid. Apa itu hadid? Dari besi. Kalau orang Arab mengatakan namanya adalah musa. Musa itu alat cukur. Anda tahu yang tukang cukur itu yang di barbershop suka ada pisau yang dilipat, ya, yang tipis ketika dibuka. Nah, itulah dinamakan dengan musa. Ya, bukan Nabi Musa, ya, dibedakan. Di sini adalah alat cukur, ya, yang digunakan untuk membersihkan bulu kemaluan. Manfaatnya kita tahu bersama untuk menghilangkan bakteri-bakteri berbahaya di sekitar tempat tersebut. Kemudian yang kedua, al-khitan, ya, disunat. Dan kepada orang Kendari khususnya, orang Sulawesi, jangan hanya sunat adat. Ya, yang saya ketahui sunat adat itu tidak sampai pada level sunat syariat Islam. Ya, artinya belum sah sunatnya. Dan kita tahu
kata penulis as-sahih annahu wajib fi haqqir rijal. Disunat adalah, ini mesti diingatkan kepada kaum Adam, semua laki-laki kaum muslimin, sunat menurut pendapat yang benar adalah wajib bagi semua laki-laki. Yang muslim wajib disunat, ya. Jadi yang belum disunat secara agama mesti diulang. Diulang, dan berapa kali kita dapatkan di antara mahasiswa di Kendari, bahkan orang tua di Kendari harus disunat ulang karena apa? Baru sunat adat. Ya, baru sunat adat. Hukumnya sunat bagi laki-laki adalah wajib. Misalkan ada orang non muslim masuk Islam, ya, belum disunat, maka dia wajib disunat. Nah, wajib disunat. Adapun untuk wanita, sunnatun fi haqqin nisa. Hukumnya adalah sunnah untuk wanita disunat. Hikmahnya adalah, ya, kita tahu bersama ketika orang tidak disunat, maka kalau kencingnya itu tidak lepas. Ada bakteri yang tersisa di kulit kemaluannya. Kalau disunat maka dia akan lebih maksimal menjaga kebersihan dari najisnya, ya. Itu diantara satu manfaatnya bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, hikmah disunat bagi wanita. Secara khusus Nabi sebutkan wanita kenapa disunat. Kata Rasulullah SAW untuk menurunkan hawa nafsunya wanita. Dengan sebab disunat, wanita syahwatnya diredam dengan disunat syariat Islam ini. Kemudian disunahkan untuk disunat, ini sunat paling utama adalah hari ke-7 ketika anak baru lahir. Ini adalah dianjurkan sekali oleh para ulama, ya. Jadi ketika anak kita baru lahir, hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-7, di hari ke-7 itu kan akikah tuh dianjurkannya. Akikah, kemudian berikan nama, kemudian juga sunat. Kenapa Ustadz? Li'annahu asra' lil bara', lebih cepat lil bur'i, lebih cepat sembuhnya, ya. Karena saluran darahnya anak-anak kecil kan masih sedikit. Jadi dia masih tidak terlalu sakit dibandingkan kita yang sudah besar. Maka dianjurkan sekali bagi kita yang punya anak nanti, kalau kita berani, ya, ini bukan kewajiban tapi anjuran dari para ulama, kalau kita sanggup, ya, kalau kita punya keberanian, maka sunat anaknya di hari ke-7. Jadi bayangkan saja kayak potong pusar, ya, pusar saya dipotong hari pertama lahir, gitu kan, atau hari keberapanya dari kelahirannya. Ini artinya disunat juga kurang lebih seperti itu, dan ini dianjurkan sekali, ya. Kemudian fitrah yang ketiga, artinya kita lihat di sini ada PR besar, yang belum mencukur bulu kemaluan segera mencukurnya, karena ini bagian daripada kebiasaan para nabi, ya. Sunanul fitrah adalah kebiasaan para nabi. Artinya ketika kita mencukur bulu kemaluan, kita ingat ini adalah kita sedang mencontoh nabi. Disunat, kita tahu yang disunat pertama kali dalam sejarah adalah Nabi Ibrahim di usia beliau yang sudah puluhan tahun, ya. Kalau tidak salah 80-an tahun, bahkan beliau disunatnya dengan apa? Dengan kampak, ya. Nabi Muhammad SAW sebutkan dengan kampak. Siapa yang sunat? Dirinya, ya. Beliau alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihissalam mensunat dirinya untuk mengajarkan anak-anaknya, keturunannya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, cicitnya, dan sampai kepada kita. Artinya kita meniru kepada bapaknya para nabi dengan disunat. Kemudian yang ketiga adalah qasus syarib wa ihfa'uhu. Memendekkan kumis dan lebih dari pendek. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang memendekkan sampai daun bibir ini, ada yang sampai membersihkannya. Ya, di situ terjadi perbedaan. Intinya adalah kumis jangan dirawat sampai bibirnya ketutup. Ada di antara orang-orang muslim kita dapatkan kumisnya tidak mau dicukur sampai mulutnya itu kayak ditutupi rambut. Ya, kalau makan itu naudzubillah min dzalik. Ya, makanya di sini penulis mengatakan mencukur kumis, ya, memotong kumis ini untuk kegantengan kita, kebersihan kita, dan menyelisihi orang non muslim. Dan kita ingat umat Islam tidak pernah dibolehkan meniru orang kafir.
Karena Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan di hari kiamat dengan kaum itu. Maka kita sebagai umat Islam mendengarkan kajian ini, yang punya kumis panjang, bersihkan, cukur, rapihkan. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita idolakan, Nabi yang diharapkan syafaatnya di hari kiamat, syafaatul udma, syafaat tertinggi dibandingkan para nabi yang lain. Kita harapkan syafaat beliau, salah satunya kita dapatkan dengan cara apa? Kita hidupkan sunnahnya Nabi ini adalah mencukur kumis, ya. Kemudian dikaitkan dengan kumis ini adalah para ulama menambahkan kalimat menjaga merawat jenggot. Niatkanlah menjaga jenggot, bukan hanya lagi ngetren. Sekarang saya dapatkan di Facebook iklannya banyak. Dan iklannya kan biar laku, namanya komersil, ya. Dia tidak dikatakan sunnah Nabi atau apa, tapi lebih ganteng, lebih menarik bagi lawan jenis, seterusnya. Jadi hanya duniawi semata gitu. Padahal kita dapatkan dengan kajian ini, menjaga jenggot adalah bagian daripada sunnah Nabi. Bahkan kalau Anda buka dalam surat Toha, bagaimana Allah abadikan jenggot itu adalah jenggotnya Nabi Harun. Nabi Harun mengatakan, ya ibna la ta'khud bilihyati wala bira'si. Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah di Bukit Tursina, Nabi Musa amanahkan kepada Nabi Harun untuk menjaga umat Islam dari Bani Israel. Ternyata qadarullah, Bani Israel malah membuat patung yang dipelopori oleh Samiri. Nabi Musa memarahi Nabi Harun alaihissalam. Dengan cara bagaimana? Menarik jenggotnya. Sampai Nabi Harun mengatakan, wahai anak ibuku, ya ibna la ta'khud bilihyati. Jangan engkau tarik jenggotku. Artinya jenggot Allah abadikan bukan jenggotnya Fir'aun, bukan jenggotnya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab dengan Fir'aun ada dalam Al-Quran. Tapi kita dapatkan jenggot siapa? Jenggot Nabi. Agar orang tidak benci jenggot. Maka dengan kajian ini, umat Islam yang masih fobia, masih alergi dengar kata jenggot, bahkan melihat orang berjenggot katakan, oh kamu teroris. Ini adalah istihza, penghinaan kepada para nabi yang sudah menganjurkan kita menjaga jenggot, dan menghina Al-Quran yang Allah abadikan jenggotnya Nabi Harun alaihissalam. Maka memelihara jenggot bagian daripada, Nabi mengatakan, jazzus syawarib, ya, pendekkan kumis Anda. Wa arkhul liha, panjangkan jenggot Anda. Khaliful majus, selisihi orang Majusi. Siapa orang Majusi? Orang Iran, ya, yang saat ini menjadi orang Syiah. Orang Syiah di zaman Nabi, orang Iran, orang Majusi di zaman Nabi, orang Majusi di zaman Nabi, karena Syiah di zaman Nabi belum ada. Orang Majusi di zaman Nabi, ya, mereka tidak menjaga jenggot. Mereka cukur pelontos jenggotnya, tapi kumisnya mereka panjangkan. Itu kebiasaan mereka. Maka Nabi melihat mereka jijik. Nabi tidak suka melihat seperti itu, maka Nabi berusaha menyelisihi orang Majusi. Siapa Majusi? Para penyembah api, bukan menyembah Allah. Ya. Maka Nabi menyelisihi mereka dengan cara apa? Merawat janggutnya, mencukur jenggotnya. Nabi anjurkan seperti itu. Kemudian Nabi secara umum juga dalam hadis yang lainnya, khaliful musyrikin. Usahakan Anda menyelisihi orang musyrik, jangan sama dengan orang musyrik. Ya. Apa itu? Waffirul liha. Rawatlah, panjangkan jenggot. Wa ahfus syawarib. Ya, kemudian pendekkan apa? Kumis. Ini bagian daripada apa? Menyelisih orang musyrik. Bahkan penulis menyebutkan tambahan di sini. Kenapa Ustaz saya harus merawat jenggot, mencukur kumis? Kata penulis, yatamayyaz anitasyabuh bin nisa, agar Anda tidak dikatakan akhwat. Ya, agar Anda tidak dikatakan wanita, karena wanita tidak berkumis, tidak berjenggot, ya, dan wanita tidak boleh menyerupai laki-laki, dan orang yang memiliki jenggot adalah laki-laki. Kalau laki-laki tidak mau punya jenggot berarti dia menyerupai wanita, ya.
Bahkan ada seorang ulama menceritakan di Saudi Arabia, di malam pertama akhwat, ketika malam pertama karena mereka tidak pacaran, ketika di malam pertamanya dia tidak mau didekati suaminya. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak mau dekat dengan saya? Karena kamu kayak perempuan. Kenapa? Kata dia. Karena engkau tidak jaga jenggot. Akhirnya dari saat itu suaminya ditegur oleh istrinya agar merawat jenggotnya agar tidak sama dengan dirinya. Kemudian yang keempat, taklimul adhafir, kata Nabi, ya, bagian daripada kebiasaan para nabi adalah memotong kuku secara umum. Jangan dirawat kuku jempol, kelingking kah atau telunjuk kah, karena Nabi menyebutkan secara umum orang yang merawat kukunya, ya, dia menyerupai musuh-musuh umat Islam, kata penulis. Bahkan menyerupai hewan atau binatang. Ya, bahkan itu bagian daripada tazyinus syaitan, tipu daya setan kepada orang agar menyelisihi sunnah Nabi dan menyerupai musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Hukum asalnya bulu ketiak adalah dicabutin. Karena Nabi mengatakan natfu. Natfu itu dicabutin. Dan memang seperti itu. Artinya bagi kita yang memang masih kuat badannya, untuk meraih sunnah Nabi, coba-coba Anda rasakan. Ya, ketika bulu ketiak Anda dicabut, itu saraf kita itu sampai ke kepala, jadi press. Nah, sama seperti sunnah Nabi, dan di sini ditambahkan oleh penulis, sunnah Nabi yang lain adalah bersiwak, ya, menghirup air ke hidung, kumur-kumur, ya. Ketika Anda menghirup air ke hidung, dikeluarkan lagi, itu hidung kita jadi press. Sama seperti mencabut bulu ketiak. Ya, usaha saya sudah biasa dengan alat cukur gitu ya, dengan silet atau apa, itu tidak utama. Yang utama adalah dengan mencabutnya. Dan Imam Asy-Syafi'i di usia beliau yang sudah tua, beliau pernah didapatkan oleh muridnya ketika itu ada Musa tadi, alat cukur yang dikerok untuk dikerok rambut bulu ketiaknya. Imam Syafi'i mengatakan, saya tahu sunnah Nabi itu dicabut, tapi saya sudah tua, saya nggak sanggup lagi. Dulu saya waktu muda, kata Imam Syafi'i, biasa saya cabut-cabut, gitu ya. Itu sunnah Nabi, ya. Dan memang manfaatnya besar. Salah satunya apa? Jadi fresh, saraf di kepala kita, ya. Ini yang disunahkan dari sunnah Nabi adalah dengan dicabuti. Walaupun kalau tidak sanggup ya tidak masalah dengan dicukur. Tadi ditambahkan oleh penulis adanya siwak bagian pada sunnah Nabi, menghirup air ke hidung, kemudian dikeluarkannya, kumur-kumur, ya. Kemudian membersihkan sela-sela jari jemari, ini juga sunnah ketika berwudu, itu bagian daripada sunnah Nabi. Kemudian istinja, ya, yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tambahan ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Demikian apa yang dapat kita bahas, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan kalimat prinsip yang tadi kita sebutkan dari para ulama, al-'adah takunul ibadah bihusnin niyah. Kebiasaan-kebiasaan yang tadi kita sebutkan untuk menjaga kesucian ini akan naik gelarnya menjadi ibadah bernilai pahala besar kalau niat kita baik. Niat baik adalah niat untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, niat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.